cermati cerita dan informasi terkini. Yuk dengerin tentang reformasi perpajakan pada saat ini, dicermati agar tahu dan juga mengerti. Cermati cerita reformasi terkini, informasi tentang reformasi perpajakan terkini. Cermati cerita reformasi terkini, semuanya ada hanya di Cermati. Reformasi kalau belum dengerin Cermati, cermati cerita dan informasi terkini. Yuk dengerin tentang reformasi perpajakan pada saat ini, dicermati agar tahu dan juga mengerti. Cermati cerita reformasi terkini, informasi tentang reformasi perpajakan terkini. Cermati cerita reformasi terkini, semuanya ada hanya di Cermati. Reformasi terkini, semuanya ada hanya di Cermati. Halo kawan pajak, kembali lagi di podcast Cermati, cerita reformasi terkini, hanya di Cermati. Bener gak? Baik kawan pajak, kita sekarang sudah berada di penghujung 2022. Begitu banyak peristiwa yang terjadi di tahun 2022 yang telah kami rangkum untuk kami sajikan kepada Anda. Untuk itu, sebelum kita bincang-bincang lebih komprehensif lagi dengan narasumber kita pada hari ini, terlebih dahulu kita saksikan tayangan video berikut ini. Kaleidoskop Pajak 2022 menyajikan peristiwa-peristiwa penting di Direktorat Jenderal Pajak. Sebagai institusi yang memiliki tugas utama untuk merumuskan sekaligus menjalankan kebijakan dan standarisasi teknis di berbagai fungsi administrasi perpajakan, DJP juga memiliki tanggung jawab untuk mengumpulkan penerimaan negara. Pandemi COVID-19 membuat pemerintah harus bekerja keras agar ekonomi tetap berjalan di tengah mobilitas yang harus dibatasi. Realisasi penerimaan pajak tahun 2021 tercapai. Hal ini jelas merupakan momentum pencapaian yang bersejarah dan luar biasa. Sampai dengan tanggal 26 Desember 2021, realisasi penerimaan pajak neto telah melebihi target dalam APBN tahun anggaran 2021. Seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, pemerintah telah menetapkan insentif pajak baru bagi pelaku UMKM yang berlaku sejak awal 2022. Dalam bidang kesehatan pun diterbitkan insentif kesehatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK 03/2021 dan berakhir 30 Juni 2022. Insentif pajak pertambahan nilai atau PPN DTP sebesar 50% atas penjualan rumah maksimal 2 miliar rupiah, serta 25% atas penjualan rumah dengan harga antara 2 miliar rupiah hingga 5 miliar rupiah. Insentif PPN BM DTP untuk mobil, Undang-Undang HPP hadir dalam momentum yang tepat untuk memperkuat reformasi perpajakan melalui perluasan basis data, peningkatan kepatuhan sukarela, perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan
untuk mewujudkan APBN yang sehat dan berkelanjutan. 1 April 2022, Menteri Keuangan Sri Mulyani resmi menaikkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 11% dari sebelumnya 10%. Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak telah melaksanakan program pengungkapan sukarela wajib pajak mulai 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Program ini diselenggarakan berdasarkan asas kesederhanaan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. 1 Mei 2022, pajak fintech dan pajak kripto mulai diberlakukan dan mulai dibayarkan di bulan Juni 2022. Dari hasil ini, DJP berhasil membukukan dan mencatat pajak aset kripto dan fintech mampu menghasilkan penerimaan sebesar Rp339,71 miliar hingga akhir Oktober 2022. 30 Juni 2022, program pengungkapan sukarela wajib pajak berakhir. Direktorat Jenderal Pajak mengajak para wajib pajak untuk segera mengikuti program ini sebelum ditutup. Dalam konferensi pers Direktorat Jenderal Pajak, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pencapaian PPS di mana realisasi penerimaan PPS meningkat sangat signifikan di akhir masa program. Kawan pajak, di penghujung tahun 2022 ini, podcast Cermati telah memasuki episode yang ke-6. Dan pada episode 6 ini, podcast Cermati kedatangan tamu yang sangat spesial. Siapa dia? Beliau adalah Bapak Yon Arsal, staf ahli Menteri Keuangan bidang kepatuhan pajak. Beliau sangat energik, muda, dan selalu bersemangat di dalam melaksanakan pekerjaan. Langsung saja kita sapa beliau. Selamat siang Pak Yon Arsal. Selamat siang Mbak Dian. Selamat siang, apa kabar Pak? Alhamdulillah, kabar baik Mbak Dian. Alhamdulillah, saya tuh selalu senang kalau lihat Pak Yon nih. Muda, semangat, masih muda loh, sudah jadi eselon 1 ya Kang Dang ya? Iya. Luar biasa, apa tipsnya dong, boleh dibagi dong Pak? Tar dulu. Muda ya. Bulan kemarin udah 50 loh. Kalau dibanding saya lebih tua dikit ya Pak. Gitu. Tapi jauh banget ya kita ya Pak ya. Boleh Pak. Siap. Dibagi Jadi, tipsnya. Tadi pertanyaannya tipsnya ya tipsnya. untuk selalu energik dan semangat. Betul. Ya. Saya sih dari dulu Dian, Mbak Dian ya. Jadi mencoba lah ya. Dan pekerjaannya kan dulu beragam juga. Iya. Dan kemudian kita pada prinsipnya tidak bisa memilih pekerjaan. Jadi ya memang walaupun kelihatan klise, kedengarannya klise ya, namun demikian menurut saya penting juga ya mencoba untuk mencintai pekerjaan yang Luar ada di depan mata. biasa. Karena gini Dian, memang pada prinsipnya kan kita tidak bisa memilih pekerjaan. Katakanlah saya suka misalnya pekerjaan analisis makro misalnya seperti itu, tapi kan tidak setiap saat kita diberikan pekerjaan itu. Mungkin suatu saat harus melakukan. Kalau sekarang diberikan tugas oleh Pak Dirjen untuk mengawal misalnya penyusunan undang-undang. Dari dulu saya memang tidak pernah terlibat di area itu, cuman kan kita harus kawal, harus kita belajar gitu ya, dan mencoba mencintai pekerjaan itu gitu. Jadi mencintai pekerjaan tuh Kang Dang catat. Jangan hanya mencintai yang rumah, yang lain malah nggak boleh. Benar. Baik Pak Yon. Nah ini ya, di podcast yang tadi saya sampaikan ya, sudah di ujung tahun 2022 ya. Kita mau ngobrol-ngobrol nih Pak Yon ya. Karena kan kita tahu ya, di kondisi 2022 ini begitu banyak agenda yang diselesaikan oleh Direktorat Jenderal Pajak ya. Itu kita udah lalui, ada penerbitan undang-undang HPP, kemudian ada yang namanya program PPS dan sebagainya. Mungkin Bapak bisa menjelaskan sebenarnya secara umum atau secara makro kondisi apa sih yang terjadi pada tahun 2022? Exactly. Terima kasih Mbak Dian. Jadi kalau kita lihat apa yang terjadi di 2022, tentu nggak bisa kita pisahkan ini 2022, nggak bisa. Kita harus melihat mundur beberapa tahun ke belakang sehingga kita bisa mencermati apa yang kita lakukan 2022 ini, apakah kelanjutan dari kemarin atau memang sesuatu yang benar-benar baru kita lakukan 2022. Kalau kita cermati sejak tahun 2017, waktu itu kan kita mencanangkan reformasi perpajakan. Yang waktu itu kita merencanakan reformasi di 5 pilar utama, termasuk di dalamnya antara lain data, IT kan begitu ya, proses bisnis, ada organisasi, dan termasuk juga di bidang regulasi. Perjalanan kemudian membawa kita pada tahun 2020 di mana pandemi muncul. Kemudian
kan bagaimanapun kan proses reformasi ini kan tetap berjalan walaupun kemudian tentu agak tersendat ada hambatan, gitu kali ya, tersendat di Pak sana ya. sini. Nah, tahun 2020 kita lihat selama masa proses itu ada pembelajaran baru yang kita tangkap, yaitu di mana DJP selaku instansi pengumpul penerimaan pajak tidak semata-mata diminta mengumpulkan pajak, benar nggak? Waktu itu kan kita lihat ada diminta juga, "Aduh kasih dong insentif, ada pen," kan gitu ya. Iya, betul. Tahun 2020 ya kan. Iya. Ini kan suatu proses yang memang saling bertolak belakang Iya, nih. betul. Orang DJP kumpulin pajak, berarti kan harus optimal. Betul. Tapi sisi lain Sekarang kasih insentif harus- dong, kan gitu. Iya. Otomatis kan ini Ada expenditure ya di situ ya, Betul. Pak ya. Nah, sehingga dengan demikian kan kita melihat, tapi namun kan bisa kita jalani dengan baik kan Iya. proses ini. Nah, jadi 2017 kita mulai reform, 2020 kita kena pandemi, Iya. DJP ngumpulin penerima itu harus, karena kan kita tetap harus membiayai pengeluaran yang jumlahnya malah makin besar. Betul, padahal pandemi ya, Pak Betul, ya. kan kita nggak pernah mengalokasikan dalam anggaran kita ada biaya vaksin, Iya. biaya rumah sakit, Pen dan itu pokoknya ya. semua. Nah kemudian kan kita perjalanan terus berjalan dan kita lihat mau tidak mau kan waktu itu ada Perpu nomor 1 Iya. 2000 tahun 2000 ya. Yang disahkan dengan Nah, Undang-Undang kemudian nomor 2 ya. disahkan Undang-Undang nomor 2 tadi. Nah kalau kita lihat kan di dalam intinya memberikan kewenangan ke pemerintah untuk Iya. memperlebar defisit, tetapi hanya batas sampai 2022, 3 tahun. 3 dari tahun. Sehingga artinya apa? Kita harus melakukan kembali ke fiskal yang Batasan. sehat ya kan pada tahun 2022. Iya. Nah, pertanyaannya 2023 sebenarnya. 23. Nah, 2023 ya. Nah, sehingga sebenarnya pertanyaannya adalah ketika untuk mencapai fiskal konsolidasi yang sehat Ya. ini di 2023, nah pajak kan tidak bisa tidak menjadi instrumen yang paling penting lah, Ya. ya kan? Karena kan penerimaan paling besar itu dari komponen pendapatan negara dari DJP. Betul. Kan gitu. Nah, sehingga dengan demikian pada saat kita melakukan atau masih dalam kendala pandemi, namun kemudian kita melihat ada titik cerah harapan lah. Ya. 2000 kita terpukul sekali. 2021 orang 2020 sudah mulai bergerak. terpukul, 2020 ya. terpukul sekali. 2021 kita lihat ada udah mulai pergerakan, ya Ya, kan? agak merangkak gitu Agak ya, merangkak, Pak ya. ekonomi mulai tumbuh, beberapa sektor mulai recover, walaupun belum kembali ke Belum level sempurna, pre-pandemi, betul. ya kan? Iya. Ekonomi juga sudah mulai relatif agak baik sedikit. PDB kita alhamdulillah tidak sampai ke level resesi. Iya. Ya. Nah, sehingga dengan demikian kita melihat ada peluang nih, dan kita harus mengejar kembali catching up dengan yang tadi harapan kita untuk fiskal konsolidasi di tahun 2023. Nah, sehingga pada kondisi saat itu DJP memainkan peran menurut saya sangat penting. Iya. Melanjutkan reformasi sama di satu sisi, yang kedua kita memberikan upaya bagaimana kita kembali ke fiscal consolidation 2023. Oke. Nah, bagian dari upaya itu tadilah makanya kita lakukan menerbitkan undang-undang HPP HPP. salah satunya. Tidak semata-mata untuk mencapai penerimaan yang optimal tentu ya, tujuannya tidak hanya menambah penerimaan, tetapi juga memberikan rasa keadilan karena kan pandemi membutuhkan banyak hal. Betul. Nah, sehingga kalau kita lihat telusuri satu-satu di undang HPP kan banyak sekali ya. Iya. Fasilitas yang diberikan kepada usaha kecil dan menengah. Kan salah satu contoh misalnya 500 juta ke bawah tidak diberikan pajak, Perluasan bracket. dan sebagainya. Jadi tujuan dari kegiatan inilah menurut saya yang terjadi di 2022 karena kita melihat berbagai peluang dan tantangan yang ada tadi, kita melanjutkan reformasi, suatu pekerjaan yang sangat berat karena kan harus membenahi korteks, sistem inti perpajakan kita, harus membenahi SDM, organisasi, regulasinya juga masih banyak harus kita rapikan. Nah, di sisi lain kita juga dihadapkan pada kondisi harus fiskal konsolidasi tadi. Nah, saya pikir ini memang dua kondisi ini menyebabkan kita seolah-olah tadi yang Mbak Dian sampaikan 2022 kok kita banyak banget pekerjaannya begitu. Itu sebenarnya yang terjadi. Ini kalau menurut saya sih tidak bisa kita lepaskan dari apa yang sudah terjadi beberapa waktu sebelumnya begitu. Iya, iya. Memang menyesuaikan dengan dinamika kondisi baik di dalam maupun di luar negeri ya, secara internasional ya, Pak Yani. Betul. Baik, Pak Yan, tadi bicara mengenai undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan. Ada salah satu kan klausulnya lah, salah satu pasalnya yang mengatur mengenai integrasi NIK ya, nomor induk kependudukan menjadi NPWP. Ya. Nah, ini juga cukup ramai kan Pak Yon Ya. ya menjadi pembahasan di masyarakat. Ini mungkin Pak Yon bisa dijelaskan kira-kira apa sih yang melatar belakangi pengaturan tersebut dan Ya. kira-kira mulai kapan efektif pemberlakuan NIK menjadi NPWP? Nah, kalau kita cermati dari awal ya, berarti kan Indonesia ini sebenarnya sudah cukup agak ketinggalan dalam menerapkan integrasi NIK sama Iya. NPWP. Di negara lain kan Iya, sudah jauh lama Iya. kita lakukan. Social Security Number itu sudah Social berlaku Security Number ya. salah satunya di berbagai negara yang lain. Nah, kenapa ini kita lakukan, Mbak Dian? Tentu tidak terlepas dari keinginan kita. Kalau biasanya kan orang akan patuh itu kan ada dua komponen kan. Kalau kita belajar theory of compliance lah ya, ada yang disebut dengan voluntary compliance, ada yang disebut juga dengan enforced compliance. Dua-duanya memang akan memainkan peran yang seimbang, harus berimbang kan, benar nggak? Berujung Kan- pada kepatuhan. Betul, kan
tidak bisa semua diperiksa juga. Iya. Dan karena kan memang harus wajib pajak juga dididik untuk lebih voluntary, Oke. ya kan, dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Nah, salah satu faktor yang menyebabkan wajib pajak itu menentukan voluntary atau tidak itu, ya kalau kita lihat teori ya, salah satunya adalah berapa besar administration cost juga yang harus dia tanggung, kan Oke. gitu. Nah, ini cara kita sebenarnya untuk memudahkan wajib pajak, memberikan fasilitas, kemudahan. Kan orang jadi kalau harus punya NIK, harus punya NPWP, banyak kartu di kantong-kantongnya dia kan. Nah, kalau dengan ini kan cukup punya satu NIK sudah menjawab Sudah ada. kebutuhan perpajakan. Sudah sekali jadi NPWP, jadi dompetnya lebih tipis sedikit gitu ya Pak ya. Lebih tipis kan gitu ya. Sehingga ini menjadi salah satu kunci. Nah, dari sisi Direktorat Jenderal Pajak selaku administrator, tentu ini juga menjadi bagian yang krusial juga. Karena kalau semuanya sudah lebih rapi, terintegrasi, kan tentu matching data, pengawasan dan pemberian pelayanan kepada wajib pajak juga lebih mudah dilakukan. Jadi saya pikir baik dari sisi wajib pajak ataupun dari sisi DJP selaku administrator pajak itu menjadi sesuatu yang sangat signifikan gitu ya, sangat penting lah perubahan ini gitu. Sesuatu yang sebenarnya sudah kita damba-dambakan, sudah kita cita-citakan dari sejak dulu. Iya, mengejar ketertinggalan harusnya Iya, Pak Yun ya. harusnya Negara begitu. lain udah Ya, duluan. exactly, betul. Walaupun kemudian sempat menimbulkan ini juga Pak Yun, keresahan di masyarakat Ya. katanya. Wah, jadi kalau NIK jadi NPWP saya orang yang punya NIK gitu otomatis jadi wajib pajak dong Ya. gitu ya. Itu memang waktu itu kan kita sadari memang tentu perlu waktu untuk mensosialisasikan pada wajib pajak. Kan pada akhirnya bisa dipahami oleh masyarakat bahwa mempunyai NIK tidak Serta-merta serta-merta otomatis. harus bayar pajak. Karena kan tentu ada kewajiban subjektif, ada kewajiban objek. Kalau tidak punya objeknya ya kan tidak harus bayar pajak juga. Iya, karena pajak itu kalau kita bicara PPh dikenakan atas Ya, penghasilan exactly. gitu ya. Kalau nggak ada kan nggak bayar. Gitu, Iya, Kang tuh Dan? Kang Betul. Dang, ingat tuh kasih tahu tetangga-tetangganya Nah, ya. gitu, benar, Kalau benar. punya NIK belum tentu bayar pajak langsung untuk kata Pak Yon. Betul, Oke ya. Nah, Pak Yon, yang lain lagi nih ya, kita kalau bahas tahun 2022 yang cukup ramai juga adalah ketika tarif PPN naik dari 10% menjadi 11%. Apalagi waktu itu masih jadi RUU aja udah rame ya, Betul. Pak Yon ya. Nah, kira-kira setelah berjalan beberapa bulan ini, seberapa besar sih efektivitasnya atau manfaat dari kenaikan tarif PPN ini bagi penerimaan negara? Baik. Berbicara PPN ini tentu sangat hati-hati kita melihatnya ya. Ini memang sesuatu yang mungkin menurut pandangan orang-orang ini tidak pas timingnya, menurut pandangan beberapa orang. Tetapi ini kan sudah kita lakukan melalui suatu kajian yang mendalam di Kementerian Keuangan. Kenapa tidak pas dipikir? Kenapa dalam kondisi ekonomi lagi susah kok masyarakat diberikan tarif Beban pajak lagi lebih gitu tinggi ya. gitu kan? Tentu ada beberapa pertimbangan. Yang satu tadi kita ingin mencapai fiscal consolidation yang lebih tepat, lebih pas lah gitu sehingga smooth gitu ya, dari posisi defisit yang expanded gitu lebih besar dari yang seharusnya ada yang normally 3% itu kita harus mendarat mulus nih. Nah, salah satunya PPN. Kita ngelihat kenapa PPN kita itu masih ada peluang Mbak Dian waktu itu. Kalau kita compare dengan negara-negara lain, tarif PPN kita itu relatif termasuk yang di bawah sebenarnya. Oke. Negara-negara lain berada di kisaran 15-18%. Kita tidak lakukan itu. Kita naikkan dari 10 ke 12%. Itu pun melalui staging. Iya, tidak Nah, langsung tidak ya, Pak. langsung. Nah, kemudian ketika mau implementasi ini, kita juga sangat hati-hati. Karena kan pasti akan ada dampak inflasi. Kita coba cek pada waktu itu. Saya ingat banget waktu itu kita diskusi dengan teman-teman di BKF, kita saling menghitung, BKF hitungannya berapa, dari DJP hitungannya berapa gitu ya. Nah, kebetulan saya waktu itu minta Pak Dirjen untuk coba ngitung dari DJP kira-kira hitung berapa. Itu alhamdulillah hitungan kita kurang lebih sama dengan teman BKF. Kurang lebih dampak kepada inflasi sekitar 0,4%. Seingat saya pada waktu itu. Sehingga kita merasa ini cukup manageable. Ya, pasti akan ada dampak inflasi gitu ya. Kita coba lihat basket produk pembentuk inflasi itu apa sih gitu ya. Iya, betul. Dan kita lihat di dalamnya ternyata komponen pembentuk itu 40% bukan barang kena pajak. Iya, betul. Dan kita sudah punya komitmen waktu itu untuk barang-barang untuk yang sifatnya pendidikan, kesehatan kan tetap kita berikan Yang bersentuhan dengan masyarakat fasilitas. banyak gitu ya, Pak Betul. ya. Nah, dengan demikian kan dampak inflasinya manageable gitu yang saya sampaikan. Nah, ketika kita melihat dua ini, kita melihat ini ada satu kemungkinan kalau kita naikkan PPN ini kan relatively administrasinya juga bisa kita laksanakan mudah. Iya. Kemudian kita lihat ada peluang karena kita masih di tataran yang tarif PPN-nya relatively masih di bawah. Terus kita lihat juga bahwa pemerintah tetap komit untuk menjaga yang tadi itu kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan dan lain-lain yang selama ini sudah diberikan tetap kita maintain fasilitasnya. Iya. Nah, di sisi lain kita juga melihat bahwa dampak ke inflasi juga mungkin nggak terlalu besar Ya, betul. menurut hitungan kita. Nah, sehingga kita doronglah, terbitkanlah itu PPN
naik 11% pada tahun. Alhamdulillah kalau kita lihat dari sejak implementasinya sebulan itu kontribusi tambahan sekitar 6 sampai 7 triliun. Sehingga memang ini kurang lebih sama dengan perkiraan kita dulu Pak Dian. Dengan perhitungan awal tadi kita harapkan dari PPN ini saja bisa berkontribusi kurang lebih 60 triliun selama 1 tahun. Dan saya pikir ini udah berjalan selama ya berapa bulan ya? Udah 9 bulan ya. 9 berarti kan kalau setoran pertama bulan Mei pada waktu itu 8 bulan kali 7 ya 56 triliun sudah. Artinya memang sudah sesuai dengan perkiraan kita kurang lebih begitu Mbak Dian. Dan di lain sisi ya, di lain sisi juga ternyata seperti yang Pak sampaikan itu tidak berpengaruh sekali kok terhadap inflasi. Kita saksikan sekarang selama 8 bulan ini kayaknya lebih seru kalau udah mendekati hari raya harga barang naiknya bisa berkali-kali lipat gitu ya. Kalau untuk karena PPN ini saya rasa kayaknya nggak terlalu rame ya. Gitu ya. Dan jangan lupa Mbak Dian, satu lagi. Dulu kita juga ketika meluncurkan undang HPP ini kan kita sudah melakukan yang namanya meaningful participation. Kita lakukan FGD berapa kali, seingat saya waktu itu ya teman-teman Direktur AP2 Humas juga yang ada di sini nih melakukan FGD berkali-kali. Ada dengan akademisi, ada dengan praktisi, asosiasi. Kita dengarkan semua masukan dari masyarakat. Asosiasi ya? Ya, asosiasi semua masuk. Ingat saya asosiasi, karena kita juga kenalkan namanya pajak karbon waktu itu kan. Iya, betul. Kita panggil orang-orang dari asosiasi yang kira-kira akan terkena dampaknya, relate dengan itu. Tapi akademisi kita undang, praktisi kita undang, masyarakat, kampus kita undang juga, sehingga kita benar-benar mengerti apa yang terbayang oleh masyarakat secara umum gitu ya. Nah dengan demikian kalau kita lihat posisi seperti ini, kita juga menjadi lebih yakin Mbak Dian. Memang tentu tidak seluruh permintaan atau requestnya masyarakat bisa kita penuhi. Tentu kita harus menjadi jalan tengah polisi yang paling menurut kita first best option gitu Mbak Dian. Iya, artinya itu semua sudah ditimbang-timbang ya Pak Yon. Tuh Kang Dang, jadi juga ceritain tuh, kasih tahu tetangganya kalau pada protes harga naik belum tentu karena PPN gitu ya. Oke Pak Yon, sebelum kita bahas lebih jauh nih ya, kita sudah ada nih penyuluh pajak dari KPP Pratama Kudus yang akan menjawab pertanyaan dari para kawan pajak. Silakan. Terima kasih Studio 1 lantai 16 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Senang sekali saya Anggreni dan rekan saya Anissa Simbolon. Kami penyuluh dari KPP Pratama Kudus akan menemani kawan pajak dalam segmen Penyuluh Menjawab. Semuanya ada, hanya dicermati. Pada sesi penyuluh menjawab kali ini, kami akan menjawab beberapa pertanyaan dari kawan pajak yang sudah masuk. Pertanyaan pertama nih Nis, apa aja sih jenis-jenis pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak? Gimana nih Nis? Ini pertanyaan menarik Gi. Jadi memang kawan pajak itu masih sering bingung mana yang kena di pajak daerah ataupun yang di Direktorat Jenderal Pajak. Jadi di sini kita akan menjelaskan terkait jenis-jenis pajak yang memang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, yang pertama ada namanya pajak penghasilan yang lebih sering dikenal dengan PPH gitu ya. Yang kedua ada pajak pertambahan nilai atau PPN kawan pajak. Yang ketiga ada pajak penjualan atas barang mewah atau lebih sering dikenal dengan PPNBM. Selanjutnya ada Bea Materai dan ada juga PBB sektor P3. Nah, ini yang paling sering keliru oleh kawan pajak. PBB, dikiranya itu PBB terkait kepemilikan rumah atau tanah. Padahal Betul. PBB yang dikelola di sini bukan itu ya Nis ya? Bukan. Mungkin biar lebih jelas nih kawan pajak, bisa dijelaskan satu persatu itu jenis-jenis pajak tadi, pengertiannya apa aja? Nah, ada yang tadi saya sebutkan yang namanya pajak penghasilan. Karena dia namanya pajak penghasilan, otomatis ini dikenakan atas penghasilan kawan pajak baik orang pribadi ataupun badan dalam 1 tahun. Selanjutnya ada juga yang namanya pajak pertambahan nilai. Nah, PPN ini dikenakan atas barang kena pajak ataupun jasa kena pajak yang telah dilakukan pemungutan oleh pengusaha kena pajak. Nah, selain itu ada PPNBM, Gi. Nah, PPNBM atau pajak penjualan barang mewah ini adalah tentunya dari namanya aja sudah terlihat ya, pajak yang dikenakan atas barang yang tergolong mewah. Selanjutnya, Bea Materai. Nah, ini adalah pajak atas dokumen. Terakhir, PBB. Ini PBB apa sih, Nis? Nah, PBB di sini bukan tadi yang atas bayar ini rumah ya, Gi ya, tapi atas
PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Jadi kawan pajak harus bisa bedakan mana yang pajak daerah dan pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, itu tadi pajak-pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Selanjutnya ada lagi pertanyaan dari kawan pajak. Kapan batas waktu penyetoran dan pelaporan pajak? Waduh, gimana nih, Nis? Ini juga memang pertanyaan yang menarik ya, karena memang kita juga suka bingung gitu. Kapan sih sebenarnya batas waktu pembayaran ataupun pelaporan? Karena jenis pajak yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak itu tadi banyak ya. Tadi ada 5 jenis pokoknya gitu ya. Tapi nanti dari jenis PPH aja itu ada turunan-turunannya kawan pajak. Nanti di sini kita bahasin ya. Kita jelaskan satu persatu. Betul. Kita mulai dulu nih dari PPH atau pajak penghasilan, karena PPH ini ada beberapa jenis. Yang salah satunya itu adalah PPH pasal 4 ayat 2, PPH pasal 15 yang batas waktu penyetoran dan pelaporannya ini sama-sama disetorkan di tanggal 10 untuk yang dilakukan pemotongan dan disetorkan maksimal tanggal 15 untuk yang setor sendiri. Kalau pelaporannya sama-sama maksimal tanggal 20 bulan berikutnya. Berarti tadi untuk PPH final dan PPH pasal 15 ini sama ya untuk jatuh temponya ya. Nah, kita beralih lagi nih kawan pajak. Setelah tadi kita tahu PPH final dan PPH pasal 15, kita masuk ke namanya PPH pasal 21. Ini paling sering kita temui ya, karena hampir rata-rata kawan pajak itu punya penghasilan yang memang harus dibayarkan tapi tidak bayar sendiri. Kalau PPH pasal 21 ini sudah dilakukan pemotongan oleh biasanya dari perusahaannya gitu. Nah, ini untuk PPH pasal 21 jatuh tempo untuk penyetoran atau pembayarannya adalah di tanggal 10 bulan berikutnya. Sedangkan untuk pelaporannya ada di tanggal 20 bulan berikutnya. Nah, selanjutnya ada juga namanya PPH pasal 22. Ini paling sering digunakan oleh bendahara maupun badan yang melakukan pemotongan atau pemungutan. Nah, kapan batas setornya? Kalau untuk bendahara, PPH pasal 22 ini disetorkan langsung pada hari yang sama saat dilakukan pembayaran atau penyerahan barang. Sedangkan untuk yang dilakukan dari pemungutan badan itu disetorkan maksimal tanggal 10 bulan berikutnya. Sedangkan pelaporannya adalah maksimal tanggal 20 di bulan berikutnya. Baik, berarti rata-rata pelaporan tadi di tanggal 20 ya. Nah, kita beralih lagi nih kawan pajak. Kita masuk ke namanya PPH pasal 23. Nah, PPH pasal 23 ini dikenakan atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, sewa ataupun jasa yang pastinya yang tidak dipotong oleh PPH pasal 21. Baru dia dikenakan PPH pasal 23. Nah, untuk batas waktunya untuk penyetorannya adalah tanggal 10 bulan berikutnya, pelaporannya sama seperti yang tadi, yaitu tanggal 20 bulan berikutnya. Nah, ada yang terakhir nih, yang paling sering juga digunakan oleh kawan pajak mungkin ya, khususnya kawan pajak yang melakukan kegiatan usaha sendiri atau kawan pajak yang bekerja sebagai dokter, notaris, pengacara, biasanya menggunakan PPH pasal 25. Kapan disetor dan dilaporkan? Nah, khusus untuk PPH pasal 25 ini, waktu pelaporan adalah sama dengan pada saat penyetoran. Jadi, maksimal tanggal 20 sudah harus disetor karena tanggal setor itu dianggap tanggal pelaporan. Baik, berarti untuk yang PPH pasal 25 ini tidak ada pelaporan tersendiri ya. Nah, kawan pajak, selain tadi ada PPH pasal 25, yang terakhir terkait pajak penghasilan ada namanya PPH pasal 26. Ini dikenakan untuk orang pribadi maupun badan luar negeri yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Untuk penyetorannya sama di tanggal 10 bulan berikutnya, sedangkan pelaporannya di tanggal 20 bulan berikutnya. Tadi kan sudah PPH nih ya, Nis ya. Selanjutnya kita lanjut ke PPN nih. Mungkin bisa dijelaskan kalau PPN setor dan lapornya gimana nih? Nah, PPN ini memang dikenakan untuk mereka yang PKP, mereka yang membantu perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Pajak untuk yang namanya memungut PPN. Nah, PPN dan PPNBM ini
ada juga batas waktu pembayaran dan pelaporannya. Nah, untuk pembayaran atau penyetorannya ini maksimal akhir bulan berikutnya sebelum pelaporan. Baik, itu tadi kawan pajak, kita sudah mendengar penjelasan dari kami terkait batas waktu penyetoran ataupun pelaporan pajak gitu. Selanjutnya kita akan beralih ke pelaporan SPT tahunan. Nah, SPT tahunan ini juga akan menjadi concern kita bersama untuk kapan pembayaran ataupun pelaporannya. Ninggi, mungkin bisa dijelaskan kepada kawan pajak. Baik nih, kawan pajak semua, mungkin kan bentar lagi udah waktunya pelaporan SPT tahunan ya. Kapan sih batas paling lambat untuk melaporkan SPT tahunan ini? Nah, untuk wajib pajak orang pribadi, batas waktu pelaporan SPT tahunan itu adalah akhir bulan ketiga setelah tahun pajak atau bulan Maret. Kalau untuk wajib pajak badan itu maksimal paling lama akhir bulan keempat setelah berakhir tahun pajak atau bulan April. Tapi jangan salah kawan pajak, nggak mesti di Maret dan April, karena sebenarnya pelaporan SPT tahunan ini sudah bisa dilakukan sejak bulan Januari tahun berikutnya, jadi jangan sampai terlambat. Nah, kawan pajak juga harus ingat, pelaporannya terkait SPT tahunan bisa dilakukan melalui online ya. Tidak perlu ke kantor pajak, jadi bisa dari mana saja, kapan saja maupun di mana saja begitu. Bagaimana kawan pajak semua? Penjelasan kami hari ini sudah cukup memberikan pemahaman kepada kawan pajak agar melakukan penyetoran dan pelaporan jangan sampai terlambat melewati batas waktunya. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini dapat memberikan pemahaman kepada kawan pajak dan membuat kawan pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar. Baik Anggi, selanjutnya kami kembalikan ke Studio 1 lantai 16 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Saya Anissa Simbolon dan rekan saya Anggraini, kami pamit undur diri. Sampai jumpa lagi pada segmen Penyuluh Menjawab. Dadah! Semuanya ada, hanya dicermati. Baik, terima kasih Anggi dan Nisa dari KPP Pratama Kudus. Sekarang kita kembali lagi pada Pak Yon ya, melanjutkan obrolan kita yang seru banget tadi Pak Yon ya, bahas mengenai 2022, tadi sudah bahas mengenai ada undang-undang HPP yang isinya ada perubahan ya, pengaturan NIK menjadi NPWP ya, kemudian tadi juga kenaikan tarif PPN. Nah, ada lagi satu lagi nih Pak yang cukup seru tahun 2022 ya, yaitu yang berlangsung selama periode dari Januari sampai dengan bulan Juni, yaitu program pengungkapan sukarela. Nah, ini dengar-dengar kan kisahnya cukup sukses nih Pak Yon. Mungkin Pak Yon bisa ceritakan gimana? Ya, ini coba merupakan bagian dulu ya dari upaya kita nih Mbak Dian untuk memberikan semacam insentif atau kemudahan lagi kepada wajib pajak, baik yang dulu ikut tax amnesty ataupun yang belum punya kesempatan untuk ikut tax amnesty. Nah, kita berikan peluang untuk juga lebih meningkatkan kepatuhannya, makanya kita berikan fasilitas melalui voluntary disclosure program atau disebut dengan program pengungkapan sukarela. Nah, ini memang program yang juga sudah cukup familiar di masyarakat. Saya pikir ini program yang sangat berhasil karena alhamdulillah realisasinya cukup besar ya. Melebihi target Pak ya. Kalau kita bilang secara umum kita tidak menetapkan target secara spesifik. Namun demikian dengan melihat angka 60 triliun, lebih dari 60 triliun. Ya, lebih dari 61 triliun ya. Kemudian kita compare dengan, kan posisinya ini sangat terbatas, cakupannya kan tidak seluas waktu tax amnesty. Artinya korporasi kan, badan kan tidak masuk yang kebijakan kedua. Nah, tapi kita bandingkan dengan waktu tax amnesty yang pertama yang dengan cakupan yang lebih luas 114 triliun. Nah, ini tentu kurang lebih menurut saya tentu lebih berhasil gitu dan ya. periodenya juga lebih pendek dibandingkan dengan TA 6 bulan. Nah, artinya ini program yang menurut saya sangat berhasil dan alhamdulillah ini cukup membantu kepada pendanaan tadi itu juga ada 61 triliun kurang lebih yang masuk ke kas negara. Dan ini tentu sangat mendorong juga penerimaan pajak kita di tahun 2022 ini Mbak Dian. Ya, dan mungkin lebih jauh lagi ya, di luar masalah penerimaan, program ini tentu ada tujuan yang lebih besar ya Pak Yon, untuk peningkatan kepatuhan wajib pajak mungkin kan, karena untuk mewujudkan kepatuhan berkelanjutan ke depannya seperti itu Pak Yon ya? Betul sekali. Nah, kita harapkan dengan memberikan peluang kita sampaikan kepada wajib pajak, para wajib pajak
jangan lupa ya habis ini patuh beneran gitu. Ya, dan sehingga dengan demikian kita coba ke program ini didesain sedemikian rupa mudah dan ya pastinya difasilitasi lah untuk wajib pajak ya. Sehingga dengan demikian saya pikir ini mudah-mudahan bisa merubah perilaku wajib pajak yang tadinya belum terlalu patuh bisa jadi patuh, patuhnya. ya kan? Atau yang sesuatu tadi nggak yakin ya bisa menjadi lebih yakin gitu ya. Di samping tentu penerimaan yang tadi. Nah, namun demikian yang aspek kepatuhan ini yang tentu yang menjadi kita kedepankan. Makanya pada awal-awal program kita tidak secara spesifik mendesain berapa targetnya gitu, karena memang tujuan kita bukan penerimaan ANSI pada waktu itu. Tapi tadi gitu. ya, dan juga mungkin waktu awal program ini berlangsung juga banyak yang berkomentar kan Pak Yon, katanya wah ini jadinya kurang memberikan efek jera gitu ya Pak Yon. Jadi nanti takutnya akan ada lagi program-program semacam ini dulu katanya. Ya, Nah terakhir ini gitu ya. kan belum tentu ada lagi ya Pak Yon. Ya, udah nggak ada lagi. Udah nggak ada Kita lagi sudah malah. sepakat bahwa itu di DPR kita bahas bersama-sama dengan parlemen tidak akan ada lagi. Dan memang ini cukup berbeda Mbak Dian, karena memang posisinya kenapa pada saat ini kalau kita bandingkan dengan yang waktu tax amnesty dulu, tax amnesty kita belum memiliki data secara ekstensif, ya kan? 2017 setelah tax amnesty baru kita memiliki data IOI, termasuk data keuangan domestik. Nah sekarang data ILAP, betul, data pihak ketiga. Nah sekarang data itu sudah kita miliki semua. Nah kemudian inilah yang diramu, makanya kemarin kan lebih dari 3 juta surat semacam cinta yang disampaikan terlayangkan ke wajib pajak. Dan itu kan tidak terlepas dari jumlah besarnya data yang dimiliki. Nah PR kemudian justru ada di DJP menurut saya, memastikan bahwa wajib pajak yang patuh tadi tetap akan patuh, dan yang belum patuh tetapi kemudian datanya dimiliki harus tentu ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku Mbak Dian. Kalau supaya tidak, nanti bisa menjadi lebih betul, patuh. lebih patuh. Begitu. Baik, nah Pak Yon, kalau kita bicara nih sesuai dengan tempat kita sekarang lagi ngobrol nih ya, cermati cerita reformasi terkini. Menurut Pak Yon ya, reformasi perpajakan yang sedang berjalan sekarang ini itu sudah on the track belum sih, atau masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki atau masih belum terwujud? Kalau kita lihat flashback ya Mbak Dian ya, kita mulai 2017. Ini program yang menurut saya didesain sangat komprehensif dan penuh dengan, kalau planningnya itu mantap lah gitu ya, dikelola dengan manajemen yang sangat baik, dan kemudian pimpinan ya, kalau reformasi itu kan paling penting sebenarnya pimpinan, betul nggak? Kalau pimpinan sudah oke, berarti ke bawah tinggal jalan, dan kita tahu sendiri bagaimana pimpinan kita mulai dari Pak Robert, Pak Pahan pada waktu itu di awal-awal reformasi, kemudian masuk ke Pak Suryo, dan semua kita lakukan sesuai dengan manajemen yang pas menurut saya. Jadi semua dikelola, ada time plan-nya dan seterusnya, program kerja jelas, dibagi 3 pokja, ada yang ngurusin SDM organisasi, ada yang ngurusin bisnis IT, bisnis proses dan IT, ada juga yang ngurusin regulasi. Jadi semua area tercover dengan baik. Dan semua tim diminta untuk membuat rencana kerja yang detail, diawasi sendiri, kita evaluasi sendiri. Jadi saya pikir sampai saat ini bisa saya sampaikan apa yang dilakukan oleh reformasi perpajakan ini sudah berada dalam koridor yang tepat. Namun demikian kan tentu ini perjalanan panjang Mbak Dian. Tentu ada challenging-nya nih. Apa yang kita pikirkan 2017, 2018 mungkin tidak terlalu fit pada saat ini. Berubah gitu kondisinya Pak ya. Nah, ruang itu tetap dibuka oleh pimpinan. Jadi kita tetap bisa memberikan masukan, ide-ide dan seterusnya yang muncul gitu belakangan sesuai dengan perkembangan sesuai dengan dinamikanya ya. Contoh apa yang paling real dari segi regulasi perpajakan misalnya. 2017-18 kita belum pernah kepikiran mengenai kripto, belum ada juga barang itu pada waktu itu kan. Tapi seiring dengan kita melakukan undang-undang HPP, ya kan, ada kepikiran waktu itu pasar kripto udah terbentuk untuk memberikan level playing field bagi masyarakat. Ada yang PMSE dan sebagainya, sehingga kita lakukan selain undang-undang HPP kita terbitkan, juga kita buka ruang untuk memberikan treatment perpajakan yang sama kepada wajib pajak. Ingat sekali kalau namanya PPH Mbak Dian kan namanya penghasilan. Siapapun yang punya penghasilan harus diberikan pajak yang sama. Nah, kita berikan treatment dengan memberikan kemudahan untuk melakukan mekanisme pemenuhan kewajiban perpajakannya. Yang melalui mekanisme misalnya pemotongan dan pemungutan. Itulah yang kita perkenalkan di awal tahun kemarin, ada PPH dan PPN untuk kripto, ada PMSE, ada fintech. Ada yang pada lagi prinsipnya PPH untuk jasa asuransi betul, gitu ya, PPN ya Pak ya. Pada prinsipnya ini bukan barang yang baru, cuman kita lebih sederhanakan prosesnya, simplifikasi prosesnya sehingga memudahkan, balik lagi nih, memudahkan wajib pajak untuk lebih patuh dalam pemenuhan kewajiban. Jadi menurut saya inilah yang memang namanya reformasi kan enggak statis ya. Reformasi itu dinamis ya, karena ini proses yang panjang Mbak Dia. Ini juga terjadi pada mungkin organisasi SDM apa yang kita pikirkan 2017 belum tentu sama dengan apa yang terjadi sekarang. Tuntutannya udah beda lagi. Dulu 2017-18 kita belum ada pandemi. Prinsip kita mungkin
mungkin masuk orang masih ngantor ya nggak? Iya, Sekarang sudah ada WFA, akan ada WFA lagi katanya, Pak, ya. Iya, betul. Nah ini perkembangan terkini tentu harus diadopsi Mbak Dian, ya nggak? Iya, Tentu, nah saya pikir ini sesuatu yang sangat baik lah. Sesuatu yang harusnya dinamis, berkembang dari waktu ke waktu, tidak statis. Itulah yang menurut saya reform yang paling ideal seharusnya muncul. Iya. Nah ini sekaligus menjadi tantangan dan peluang. Memang arahan pimpinan, sekali lagi nih Pak Dirjen kita ya, tidak mematikan, ya kalau udah begini kita pikirkan dulu ya udah begini aja, enggak juga. Ya kita harus selalu fleksibel ya Pak fleksibel. ya, mengikuti tadi sesuai dengan Betul, dinamikanya. perkembangan dinamika yang ada. Betul, Oke, Pak. jadi insya Allah nanti akan Insya Allah. mencapai Nah tujuan sepanjang itu, tadi ya, dari pimpinan kita sudah dapat. Ya, komitmennya. Komitmen sudah ada. Tinggal ownership dari seluruh pegawai kita yang puluhan ribu ini, Iya. bahwa reform ini bukan miliknya kantor pusat. Betul. Ini bukan miliknya Pak Dirjen, Iya. bukan miliknya beberapa tim yang ada di kantor pusat. Ini adalah milik kita semua yang kita akan lakukan bersama-sama nanti untuk mencapai tujuan organisasi untuk kemakmuran masyarakat Ya, semua. dan begitu. itu pun telah dilakukan upaya ya Pak untuk Exactly. melakukan mendapatkan komitmen juga dari bawah, sehingga Bawah, kita bisa ya. bersama-sama ya Pak, baik Betul. bawahan maupun pimpinan mencapai tujuan bersama itu. Oke. Baik Pak Yon, sekarang kita nih ya udah selesai bahas 2022 lah ya. Sekarang tinggal beberapa hari lagi kita masuki tahun 2023. Ya. Kan seru juga nih Pak ya, sejak beberapa hari yang lalu kita dengar nih para pengamat ekonomi gitu ya menyampaikan bahwa wah 2023 ini akan ada resesi gitu ya. Ya. Nah kira-kira menurut Pak Yon ya, gimana nih prediksi pertumbuhan penerimaan pajak setelah 2 tahun kemarin kita sukses ya, Ya. mencapai penerimaan melebihi target. Nah kira-kira di 2023 ini gimana di tengah-tengah situasi kondisi global seperti itu? Ya kan kita pengen penerimaan pajak itu jadi budaya ya, 100% ya. Iya, lebih Bukan dari 100% budaya, betul. Kalau bisa ini 2021 dapat, 2022 dapat, 2023 dan seterusnya. Amin. Jadi memang ini cukup challenging Mbak Dian kalau kita cermati pernyataan pimpinan kita Bu Menteri, Presiden yang mencermati apa yang terjadi di luaran ya gitu Iya, ya. Memang ada ketidakpastian yang tinggi, Iya. resesi ekonomi, inflasi yang tinggi di berbagai negara, ini tentu akan sangat berdampak pada kita. Iya. Nah kita harus benar-benar memahami juga apa yang terjadi di tahun 2021 kemarin, 2022 ini juga, bahwa tahun 2002 ini kan tentu peranan komoditas salah satu diantaranya harga tidak bisa kita pungkiri menjadi salah satu faktor yang mendorong penerimaan kita, Iya. sehingga ada somehow yang kita lihat dampaknya terhadap penerimaan kita secara total. Iya. Sektor pertambangan tumbuh, sektor migas tumbuh dan seterusnya. Namun demikian kan kita lihat juga industri kita sudah kembali juga nih recover di luar yang adanya pertambangan tadi. Nah, kemudian kalau kita lihat 2023 ini memang akan sangat challenging dalam artian kita kan tidak terlepas dari perekonomian yang global gitu ya. Kalau misalnya contoh yang paling sederhana, kalau di area Eropa sekarang misalnya konsumsi energi memang pasti tinggi, ini lagi musim dingin ya. Kalau harganya komoditasnya lagi tinggi, otomatis kan keranjang belanjanya rumah tangga untuk biaya konsumsi energi kan pasti lebih tinggi Mbak Dian. Misalnya contoh gini lah, kalau tidak salah beberapa berita menyatakan kenaikan harga di sana bisa 200 sampai 300%, 2 sampai 3 kali lipat loh, bukan 20 atau 30%. Jadi misalnya orang punya basket pendapatan 100, sementara pendapatan kan nggak berkembang ya. Kalau 100 ada basket 100 pendapatan dia, kemudian dia keluarkan biasanya energi 10, sekarang dia harus keluarkan 30, otomatis yang tersisa kan tinggal 70. Nah 70 ini kan sesuatu yang berbeda banget dengan sebelum dia dapat 90. Otomatis kan orang akan merubah cara behavior dan konsumsi. Pola konsumsi berubah. Salah satunya misalnya adalah mengurangi hal-hal yang mungkin tidak terlalu urgent. Pakaian misalnya satu contoh yang kesan kita lihat dampaknya sekarang ya. Kalau mereka mengurangi konsumsi terhadap pakaian misalnya di sana, artinya demand-nya berkurang. Kita padahal Indonesia termasuk salah satu negara yang mensupplier gitu tekstil dan turunannya, otomatis nanti akan berdampak ke kita. Jadi kalau di sana demand-nya kurang ya pabrik di Indonesia nggak bisa produksi. Kalau tidak produksi ya otomatis nanti mungkin akan ada balik lagi permasalahan lagi. Mungkin beberapa perusahaan akan survive dengan misalnya melakukan pemutusan hubungan kerja, ada yang mengurangi gaji dan sebagainya. Ini memang perlu kita cermati ke depan. Nah seluruh komponen saya pikir kementerian lembaga terkait, Kementerian Keuangan yang ngurusin fiskal, DJP yang memahami secara mikro data-data yang beredar di area ini, menurut saya harus duduk barengan kita untuk memastikan dan kita evaluasi secara terus menerus. Nah namun demikian kan tentu juga kita punya peluang nih Mbak Dian ya.
ekonomi kan kalau kita lihat perjalanan 2021-2022 kan semuanya sudah alhamdulillah sudah lebih baik. Iya. Tidak hanya tadi tambang dan sebagainya yang ini, tapi Industri ekonomi juga, secara keseluruhan iya. sudah mulai bergerak. Dan kita lihat kan kemarin resiko dari pandemi relatif sudah mulai terjaga, Iya. ya kan? Kita case mulai hari ini mulai turun. Ya mudah-mudahan ini tidak naik dengan lagi. signifikan lagi, ya kan? Kalau kasusnya sudah bisa kita manage dengan baik, harusnya kan mudah-mudahan masyarakat sudah mulai bisa bergerak lagi dengan bebas, Lebih leluasa lebih ya. leluasa. Kalau sudah leluasa, Ekonomi lebih bergerak ekonomi lagi. lebih bergerak. Kan kalau kita lihat Mbak Dian, kemarin kan kita ke Bali kan ya tugas ya, benar kan? Nah kalau kemarin kita balik ke tugas ke Bali kan kita lihat kondisi Bali itu juga kemarin ketolong waktu ke sana Iya, karena ada G20. ada G20, Tapi pada prinsipnya kalau menurut teman-teman di sana belum kembali normal loh sebenarnya. Segitu tuh belum ya Pak Kenapa? ya? Kita lihat dari frekuensi penerbangan aja yang masih belum pulih sebelum pra pandemi. Tapi ini sudah jauh lebih Sudah baik, lebih baik. dibanding dengan sebelumnya. Ya. Saya waktu tahun 2020, 2021 pernah juga ke Bali ya. Lagi masa pandemi Masih itu lagi ya. pandemi ya. Itu kan flight terakhir mungkin jam 6 sore, tapi Iya. sekarang sudah ada lagi flight malam. Sudah Itu ada. artinya sudah cukup baik, cuman belum kembali ke level pra pandemi. Artinya masih banyak PR. Iya. Kalau mobilitas masyarakat sudah terbuka, nah saya pikir ekonominya juga akan bergerak nih. Jadi tidak lagi daerah Indonesia yang tertinggal dalam konteks pemulihan ekonomi. Nah kalau ini yang terjadi Mbak Dian, ini jadi peluang bagi Indonesia sebenarnya dalam konteks ke depan gitu. Walaupun belum pulih benar, Benar. tapi pelan-pelan ada pertumbuhan ke Betul, sana. betul. Lagi pula kalau kita bicara komoditi gitu ya Pak Yan, itu kan harganya kan ada trennya ya Pak ya. Betul. Kalau tadi Pak Yan sebutkan tahun ini kita banyak terbantu ya, mau tidak mau harus diakui ya Pak ya. Karena walaupun kalau saya boleh ya iklan sedikit ya Pak ya. Kalau pegawai pajak yang nggak kerja juga nggak bisa pasti, kan. pasti. Gitu nggak Kang Dang? Betul, Iya kan, betul, walaupun betul, harga komoditinya betul, tinggi, betul. tapi kan tetap membutuhkan juga effort dari pegawai Betul, pajaknya ya untuk betul. bisa menangkap potensi itu. Oh, terima kasih. Ya, tapi tadi Pak yang sampaikan tahun depan kita harus lebih aware nih karena kemudian belum tentu ya tadi Pak ya posisi-posisi yang sangat menguntungkan buat kita ini masih berpihak pada kita. Betul. Tapi tentunya itu sudah masuk hitungan ya Pak ya. Ya. Sudah dikaji secara mendalam oleh Pak Yon dan teman-temannya. Ya, oke, baik Pak Yon. Sekarang kita bicara lagi tahun 2003 adalah terkait dengan target Ya. penerimaan. Tentunya target tahun depan sudah ditetapkan. Ya. Kan kemarin kita sudah ya sebentar lagi tutup buku ya Pak ya, Ya. sudah 100% udah lebih. Nah 2003 sudah ditetapkan. Menurut Pak Yon gimana nih kansnya? Target tahun depan itu target menjelang maghrib 2002. karena jumlahnya 17-18 triliun. Oh, Itu I udah see. menjelang maghrib tuh, Mbak Dian. 17? Ya, 17-18 triliun. 18. 1718 triliun. Oke, Kita sebenarnya catat. kalau Pak bercanda dengan Pak Dirjen, ya ini target menjelang maghrib, Target soalnya menjelang 17-18. Oh, Ya. luar biasa. Oh, Itu iya, luar kayak biasa tuh. bikinnya pas bulan puasa gitu ya. Benar. Sayangnya nggak pas puasa kemarin. Iya, ya. iya. Nah, cuman memang kalau kita lihat Mbak Dian ya, 17,8 ini sesuatu angka yang sangat besar. Bayangkan dalam tahun 2015, seingat saya kita masih di angka 1.000 triliun. 1.050 itu tahun pertama kita melewati batas 1.000 triliun. 1.050. Kemudian di tahun 2016, 17 sampai kemudian yang terakhir sebelum pandemi kita mengumpulkan 1.332 triliun. Iya. Nah, kemudian turun drastis di tahun 2020 1.078 triliun. Bayangkan Mbak Dian 2020, 2021, 2022, 2003 kita sudah kembali alhamdulillah ke level 1.700. Bayangkan ya, dari sebelum ini 1.078 1.078. pada tahun 2020. Sekarang udah menjadi 1.718. 70% Exactly. kenaikan ya Pak yang ya. luar biasa. Luar Ini biasa. tentu ya satu faktor Sangat ekonomi challenging sangat ya. challenging. Satu faktor ekonomi, yang kedua ya orang DJP harus pontang-panting nih nyari target tentu dengan cara yang benar ya. Nggak Oke. usah sembarangan juga nyari Iya target, dong, betul nggak, Mbak Dian? tentu dalam koridor hukum dan Nah, aturan koridor berlaku. hukum. Nah, ya, tadi Mbak Dian sampaikan itu orang ngawasin pajak kalau orang nggak diawasinya juga belum tentu juga dia bayar pajak, Iya, benar betul, nggak? betul dong. Nah, sehingga dengan demikian kita melihat bahwa ada pengawasan untuk yang rajin kan gitu ya, Iya. tetap diawasi juga kan Betul, gitu ya, dan betul, yang Pak. belum rajin ya tetap kita ya mungkin ada Kita pengawasan, colek ya, biar colek dikit lah rajin. gitu ya, pemeriksaan dan seterusnya. Gitu Mbak Dian. Wah, kalau saya melihat sih 2023 itu sangat menarik ya untuk kita cermati ya. Toh juga pada tahun 2022 ini, kalau Mbak Dian sampaikan ya, kalau kita lihat ya, mau saya geser dikit ya. Nah, 2022
target awal kita 1.265 triliun Mbak Dian Oke. pada awal pembentukan APBN. Sekarang realisasinya sampai dengan diumumkan Bu Menteri kemarin sudah 1.650 triliun. Luar biasa. Artinya sudah ada kenaikan dari 1.265 ke 1.550, hampir 400 triliun lebihan. Triliun itu Triliun nolnya berapa ya. tuh Pak? Banyak bener tuh ya. Ya makanya saya belum pernah lihat tuh barangnya ya. Iya. Nah artinya memang kontribusi kinerja kawan-kawan Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan secara keseluruhan, karena ini juga ada di teman-teman BC juga, di PNBP juga, kita lihat sangat luar biasa pada tahun ini. Nah itu tentu duit itu tidak akan datang sendiri dong, ya Kak? Itu harus dicari, diawasi, dikelola dengan baik gitu ya, dari segi administrasi penerimaannya. Dan saya pikir ini merupakan suatu baseline yang sangat baik Mbak Dian. Nah 1718 tadi tentu harus kita pilih-pilih Mbak Dian. Sebenarnya 1718 ini kalau kita bandingkan sekarang ya tahun 2022 kan ada bagian nanti yang tidak akan berulang lagi penerimaannya. Ya, PPS 61 betul. triliun. Karena dampak migas tadi ya, dampak komoditi tadi, kita harus belum tentu keluarkan sebesar lagi. itu. Pasti. Nah itu kita keluarkan, kita bandingkan, menurut kami pada waktu itu hitungannya Pak Dirjen menyampaikan, oke lah ini menurut kita sudah cukup reasonable untuk kita bergerak melangkah di tahun 2023 nanti. Gitu. Luar biasa. Dan pencapaian ya DJP selama 2 tahun kemarin itu tentu tidak terlepas dari partisipasi masyarakat juga dong Pak Yon. Pasti. Ya kan, luar biasa bahwa kita Direktorat Jenderal Pajak diberikan kewenangan untuk bisa memungut atau mengumpulkan uang pajak, tentu membutuhkan kerjasama dan partisipasi dari masyarakat. Nah, sebagai penutup Pak Yon, mungkin ada yang ingin Pak Yon sampaikan kepada masyarakat wajib pajak untuk bisa meningkatkan kepatuhan supaya membantu kita sama-sama mengumpulkan penerimaan pajak yang pada akhirnya akan bisa meningkatkan kemandirian kita. Baik. Mbak Dian, saya melanjutkan yang Mbak Dian aja. Oke. Ya, tadi bahwa penerimaan pajak ini urusannya bukan pekerjaan DJP semata. DJP bertugas mengumpulkan penerimaan pajak. Tapi agar ini optimal, tentu harus ada kolaborasi dari seluruh pihak. Dari wajib pajak pastinya ya, karena kan kita sistemnya self-assessment. Bapak Ibu wajib pajak melaporkan sendiri apa yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Petugas pajak melakukan pengawasan, mana yang kurang-kurang patuh, ya nanti akan coba dicolek, bahasa yang Mbak Dian tadi lah, diingatkan sedikit bahwa masih ada loh yang harus dilibat tapi belum dilunasi. Nah kita juga mengharapkan kerjasama dari seluruh partisipasi masyarakat yang lain, termasuk juga, dan selama ini sudah kita lakukan juga, termasuk dari para konsultan pajak, para akademisi yang selalu kita jalin komunikasi dan kerjasama dengan kawan-kawan ini. Kenapa Mbak Dian? Karena menurut saya ini memang sesuatu yang sangat penting ya. Kita para akademisi ini kan secara ilmiah mereka mempelajari hal-hal yang baru juga. Kita sering diskusikan dengan para akademisi dan sebenarnya untuk mencari terobosan-terobosan baru dalam administrasi perpajakan. Dengan para konsultan juga kita dengarkan, karena dari mereka seringkali kita mendengar keluhan wajib pajak, apa-apa yang dirasa kurang pas, yang harus diperbaiki oleh DJP di lapangan. Nah sehingga menurut saya kolaborasi keseluruhan pihak yang menjadi stakeholders dari penerimaan pajak ini menjadi sangat penting. Nah harapannya tentu di tahun 2023 nanti berbagai kebijakan yang akan diturunkan itu lebih mencerminkan apa kebutuhan dan juga mencerminkan berbagai mengoptimalkan berbagai tantangan dan peluang yang dimiliki oleh negara ini gitu ya, tidak hanya Direktorat Pajak. Dan di sisi lain juga kita bisa untuk mengelola kepatuhan wajib pajak menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Sehingga harapan kita para wajib pajak, pada para petugas pajak, tentu kita berharap dengan ini tadi saya sampaikan sudah ada kenaikan 1.078 ke 1.700 triliun. Apakah ini cukup? Ya pastinya belum gitu ya. Negara yang paling sustain yang diharapkan itu kita setidaknya mengumpulkan tax ratio itu 15% total ya, pasti termasuk juga tentu penerimaan BC, penerimaan kita masih jauh dari, bukan jauh banget sih enggak, tapi masih ada ruang untuk kita improve ke arah sana. Nah, dengan kolaborasi seluruh pihak saya pikir kita mudah-mudahan bisa mencapai tipping point tadi yang 15% yang sustainable fiskal tadi kondisinya. Demikian Mbak Dian. Baik, luar biasa Pak Yon. Terima kasih banyak Pak Yon, kita udah ngobrol kayaknya kira-kira lebih dari 30 menit ya Pak Yon ya, nggak kerasa ya. Iya betul ya. Terima kasih Mbak Dian. Terima kasih atas sharingnya, atas insight-insight yang luar biasa yang saya yakin akan banyak memberikan manfaat pada masyarakat, yang pada akhirnya nanti akan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajibannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Baik kawan pajak, tadi kita sudah berbincang cukup banyak dengan Bapak Yon Arsal, staf ahli Menteri Keuangan bidang kepatuhan pajak. Semoga episode kali ini memberikan manfaat yang banyak kepada wajib pajak dan dapat meningkatkan pemahaman terkait pajak. Kami, segenap tim produksi Podcast Cermati, mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dari kawan pajak.
Selamat tahun 2022. Sampai jumpa di tahun 2023 dengan tema yang tentunya lebih menarik. Saya Dian Anggreni undur diri. Sampai jumpa di podcast Cermati selanjutnya. Hanya dicermati. Dengerin tentang reformasi perpajakan pada saat ini, dicermati agar tahu dan juga mengerti. Cermati cerita reformasi terkini, semuanya ada hanya dicermati.